Bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak ke kesuksesannya ini? Salah satu acuannya adalah dari minat bakatnya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya nih minat bakat anak. Bakat itu membuat anak itu sangat mudah menyerap knowledge and skill yang berkaitan. Minat itu membuat anak tahan latihan berjam-jam, berhari-hari. Bakat itu gak dilatih ya gak iso. Iya. Tetapi minat itu meskipun gak bakat, kalau dilatih terus dia akan bisa. Iya. Dia akan mahir juga. Cuman bedanya kalau ada bakatnya, dia akan melejitnya jauh lebih cepat. Gitu ya. Oleh karena itu, orang tua mesti menemukan minatnya atau bakatnya. Atau punya bakat dan minat lebih dahsyat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, kali ini kita akan sharing ngobrol-ngobrol santai mengenai minat dan bakat anak. Terkadang kita sebagai orang tua agak rancu membedakan antara ini minat atau bakat ya. Dan saya ingin sharing juga dulu awal-awal kira-kira 3-4 tahun yang lalu sebelum saya memilih homeschooling, anak-anak saya homeschooling itu ketika saya belajar beberapa referensi, salah satunya adalah referensi dari Rumah Inspirasi mengenai arti dari minat dan bakat anak, itu sedikit menambah pengetahuan saya dan akhirnya seiring waktu ini saya sudah lebih clear untuk membedakan sebenarnya ini minat atau bakat anak. Nah, di sini Pak Jumala, kita mau sharing nih menurut apa bedanya? Menurut saya dan juga menurut Pak Jumala. Oh iya. Dan apa bedanya? Bisa jadi sahabat muda juga punya pendapat juga ya mengenai apa sih sebenarnya minat dan bakat anak dan apa bedanya gitu. Nah, gini Pak Jumala, kalau saya tuh pemahaman saya dari beberapa referensi, salah satunya tadi Rumah Inspirasi itu, kalau minat itu tuh sesuatu keinginan bisa dari dalam, bisa dari luar, yang keinginan yang kuat yang itu ditunjukkan dengan sesuatu yang berulang-ulang. Jadi si anak itu melakukan itu berulang-ulang. Nah itu kita baru bisa melihat itu berarti minat Bu ya. Tetapi minat belum tentu bakat. Nah kalau bakat nih, bakat itu karunia lahir Pak, bawaan lahir anak. Jadi anak ini lahir Allah sudah memberikan karunia pada dia sebuah bakat. Nah kita sebagai orang tua tugas kita menemukan, mengidentifikasi, menemukan, mengobserv, mengamati apa sih bakatnya. Dan akhirnya setelah kita menemukan bakatnya, kita fasilitasi, kita kembangkan dan juga kita tempa agar bakatnya ini menjadi lebih terasah gitu. Kalau menurut Pak Jumal gimana Pak? Minat bakat. Sebentar. Orang punya minat dengan orang punya bakat. Dampaknya apa? Atau lebih penting mana? Punya minat atau punya bakat? Sebenarnya kalau menurut saya bukan minat dan bakat itu sama pentingnya. Jadi nggak bisa juga kita suruh memilih salah satu Pak. Memilih lebih penting minat atau bakat, enggak. Tetapi justru ketika kita bisa menemukan nih bakatnya anak, lalu kita fasilitasi, kita kembangkan, akhirnya muncul menjadi minat, dia hasilnya akan menjadi lebih excellent. Gitu. Jadi memang bakat minat ini nggak bisa disamakan atau nggak bisa dipilih salah satu menurut saya. Tetapi tidak. Jadi gini, kan kalau tadi ya pemahaman saya bakat itu kan bawaan lahir, karunia. Lalu bagaimana nih ketika anak punya minat tapi nggak bakat? Anak punya minat nggak bakat. Misalkan anak kepingin musik, tapi dia nggak punya bakat, ya nggak masalah juga kan? Dengan dia tekun latihan, dia kita kasih fasilitas, dia tekun ini ya insya Allah jadinya bagus juga kan, hasilnya excellent juga. Tetapi bedanya nih, kalau dia punya bakat, mungkin dia effortnya belajarnya tidak terlalu, karena dia punya bakat, hasilnya bisa lebih bagus, bisa sama dengan yang minat tadi tekun tadi, atau malah dia bisa melampaui lebih bagus karena memang sudah bakat. Iya. Itu kalau menurut saya. Menurut Pak Jamal ada?
Ya, jadi gini sahabat ya. Saya sepakat apa yang disampaikan Bu Zakia. Bakat itu apa yang sudah ada di dalam diri. Atau boleh saya sebut citaane sudah ada. Iya, betul. Sehingga ketika dari luar itu masuk, karena cetakannya sudah ada, dia jelek gitu aja. Bakat gambar. Di dalam ini sudah ada. Potensi, kemampuan menggambarnya wis ono. Jadi ketika dia dikasih tantangan menggambar, macet gitu aja. Iya. Jadi begitu cepatnya dia menyerap ilmu-ilmu gambar itu karena dia sudah bakat gambar. Iya. Tapi kalau minat itu adalah sesuatu yang dia ingin miliki. Betul nggak ya? Ingin. Jadi dia punya ada keinginan yang kuat ya? Betul. Oh, iya. Dia punya keinginan, entah keinginan itu insight dari dalam atau keinginan itu karena lingkungannya pada begitu dia ikut-ikut ingin. Tentu saja ingin yang dari dalam akan lebih kuat. Minat berarti passion. Minat itu passion, ya. Ya kan? Minat itu passion. Iya. Nah, oke ya. Nah, berarti sepakat nih kita. Sepakat. Makanya aku ngrungokke sing mau. Oh iya, podo. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang mengasahnya. Jadi kalau menurut Tony Busang itu yang nulis buku talent mapping. Mind mapping. Ya. Abarama talent mapping ya. Yang nulis buku mind mapping. Dia mengatakan begini. Jadi di dalam pikiran manusia ini ada jalan-jalan. Yang jalan-jalan ini akan menjadi aktivitas yang nanti akan dia lakukan. Kalau jalan ini sering ditempuh, maka dia akan semakin mudah untuk melakukan itu. Nah, itulah latihan. Nah, menurut Tony Busang, siapapun bisa mahir apapun. Begitu. Ini lepas dari bakat ya. Ini adalah efek dari latihan. Artinya, kalau anak itu minat itu passion ya. Jadi, apakah minat itu tantangan dari luar? Ataukah minat itu dari dalam? Pokoknya ada aja minat. Nah, anak itu akan kuat untuk melakukan hal itu dalam waktu yang sangat lama. Nah, dan berulang-ulang. Nah, inilah yang menurut Tony Busang, ketika dia akan mengulang terus-menerus, maka dia akan mahir pada bidang itu. Dan ini cocok dengan 4E-nya Abarama, yang talent mapping. Ada 4E itu kan easy. Enjoy, easy, excellent, earn. Nah, enjoy itu ya dia minat. Mengerjakannya dengan dia berulang-ulang aja nyantai. Iya. Jangankan mudah, sulit aja dia kuat tahan lama. Nah, kira-kira begitu. Jadi, lalu apa hubungannya dengan diskusi kita? Orang tua mesti menemukan bakat dan minatnya, baik minat maupun bakatnya, ngono lek menurutku. Dan gini, kalau topik kita ini kan gini. Ya. Betapa pentingnya nih minat dan bakat anak menjadi acuan dalam artian kita sebagai orang tua untuk bisa mengembangkan anak-anak, untuk mengantarkan anak-anak kan gitu. Kita ini kan coach kan Pak, orang tua kan parent as coach, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa mengantarkan anak-anak ke kesuksesannya ini? Salah satu acuannya adalah dari minat bakatnya. Jadi menunjukkan betapa pentingnya nih minat bakat anak. Ketika kita sebagai orang tua bisa menemukan minat bakat anak, maka kita bisa mengembangkan, lalu bisa mengasah dan menempa, ya kan? Nah, jadi sahabat muda, mungkin kita sama-sama sepakat ya, ketika anak bisa menemukan apa minat dan bakatnya, insya Allah dia akan menjadi lebih percaya diri. Iya, itu dia. Menjadi pribadi yang lebih survive, dan insya Allah dia akan tumbuh menjadi pribadi yang diri sendiri gitu. Jadi punya apa istilahnya, jati diri yang kuat gitu, karena dia sudah bisa menemukan potensi apa yang ada di dalam dirinya, yaitu bakatnya dan apa minatnya, keinginannya yang kuatnya, kan gitu kan? Saya ingin garis bawahi lagi karena dua ini sama pentingnya. Tadi kan aku tanya mana sih lebih penting? Dua ini sama pentingnya, ya.
bakat itu membuat anak itu sangat mudah menyerap knowledge and skill yang berkaitan. Minat itu membuat anak tahan latihan berjam-jam berhari-hari. Bakat itu gak dilatih ya gak iso. Iya. Tetapi minat itu meskipun gak bakat, kalau dilatih terus dia akan bisa. Iya, iya. Dia akan mahir juga. Cuman bedanya kalau ada bakatnya, dia akan melejitnya jauh lebih cepat. Gitu ya. Oleh karena itu, orang tua mesti menemukan minatnya atau bakatnya. Iya. Atau punya bakat dan minat lebih dahsyat lagi. Iya. Dan Gitu ya. Ini juga ini ya Pak, sedikit nambahi. Jadi dan kita orang tua tidak bisa juga menjudge, maksudnya karena anak kita nggak berbakat dia karena masih ada bekal minat. Begitu jadi minatnya gitu. muncul, dia bisa latihan dan tahan, Iya. mahir juga. Dan siapa tahu dari situ, dari minat berulang-ulang tuh ternyata muncul juga kan bakatnya dia. Kita nggak tahu juga kan. Tahu juga. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana caranya mendeteksi minat atau bakatnya? Ya itu video kedua. Gitu loh sahabat ya. Jadi ini sekarang adalah minat dan bakat itu apa? Ya, sekarang sudah tahu kan? Betapa pentingnya. Manfaatnya, pentingnya ya. Loh kenapa sih harus mahir? Supaya dia mempunyai keunggulan dibanding lingkungannya, gitu kan? Iya. Nah, itu penting sekali ya sahabat ya. Dan kita membantu anak-anak untuk bisa menemukan bakat. Supaya dia mempunyai daya saing, gitu ya. Sip. Demikian sahabat muda video kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan lonceng. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.